Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa Universitas Pamulang dan universitas yang lain, ataupun juga pekerja di pabrik dan atau juga khalayak baru yang baru lulus dari SMA. Kembali lagi dengan Pak Iman Lubis, dosen SEMSM, untuk penjelasan anggaran bahan baku. Nah, ini adalah pertemuan 10 dengan modul Universitas Pamulang. Dimohon maaf jika ada kekurangan karena biasanya modul dibuat SKS, sistem kebut semaput. Oke, lanjut lagi ya. Jadi anggaran bahan baku ini dibuat setelah membuat anggaran penjualan di masa yang akan datang. Anggaran penjualan itu dibuat berdasarkan peramalan atau forecasting yang sudah diajarkan di pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah di pertemuan 7 ya. 8 itu stabilitas produksi ya. Pertemuan 7 di situ dijelaskan bahwa untuk forecasting menggunakan tren linear. Linearnya adalah time series. Time series itu adalah dari tahun lalu ke tahun selanjutnya ya. Jadi bisa pakai semi average, bisa pakai least square, atau bisa pakai trend moment. Nah, setelah dibuat, maka kita akan membuat, setelah dibuat perencanaannya, oh kita bilang nih ada kenaikan 10%. Tapi kalau tidak dibuat anggaran turunannya, itu cuman hanya mimpi belaka. Jadi anggaran ini adalah anggaran untuk merealisasi peramalan di masa yang akan datang. Meramal itu benar ketika melakukan realisasi dengan menggunakan turunan dari peramalan itu. Nah, kalau anggaran penjualan pasti yang harus didetail adalah anggaran produksi. Setelah anggaran produksi yang lebih detail ini ada di pertemuan 8 kemarin tentang anggaran produksi ya. Kemudian di pertemuan 9 kita bahas tentang hanya anggaran bahan baku. Jadi bahan baku ini ada bahan baku langsung, ada bahan baku tidak langsung. Nah, bahan baku langsung itu masuk kepada akun bahan baku langsung ya. Bahan baku, biaya bahan baku jatuhnya. Kayak biaya bahan baku ya. Kalau bicara tentang biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead itu kalau nggak salah tuh yang kental itu di akuntansi biaya ya. Itu kental. Ya, jadi jangan bertanya, akuntansi biaya saya nggak ngerti nih. Oh, berarti kalau akuntansi biaya tidak mengerti, itu mengkonfirmasi kalian tidak mengerti mata kuliah sebelumnya ya. Udah jelas. Nah, ya. Jadi ada something missing yang mesti kalian ulang. Jadi bukan kalian dapat nilai A ya kalau ngulang itu ya. Mengulang karena tidak paham, bukan mau dapat nilai A. Nah, tolong diperbaiki konsep berpikirnya ya. Ya, langsung saja. Anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan lebih terperinci dengan penggunaan bahan baku untuk proses produksi di masa yang akan datang. Jadi tujuannya adalah memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku langsung untuk memenuhi perencanaan penjualan di masa yang akan datang. Ini kurang nih bahasanya nih. Memperkirakan jumlah pembelian bahan baku langsung, memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku langsung, memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku langsung dalam proses produksi, dan menjadikan anggaran bahan baku untuk pengendalian bahan baku langsung. Wah, ini kalau kita udah meramal penjualan tahun depan, kita udah pakai proses produksi, terus itu masih menghayal tuh, masuk ke anggaran bahan baku. Wah, itu sudah mulai realisasi ya. Jadi sarjana itu bukan sarjana konsep, tapi sarjana realisasi kalau menggunakan turunan-turunan seperti ini ya. Turunan ya. Bahasanya karena apa turunan? Karena dia mempersempit. Kalau integral dia memperluas ya. Beda ya.
Oke, satu, anggaran kebutuhan bahan baku langsung. Anggaran ini disusun berdasarkan perencanaan bahan baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi akibat adanya forecasting di masa yang akan datang. Nah, ini kurang-kurang dikit nih ya. Ya maklum lah, irit-irit sedikit ya bahasanya ya. Kemudian informasi yang dibutuhkan adalah jenis produk yang dihasilkan, jenis bahan baku langsung yang dipergunakan, departemen produksi dilalui dalam proses produksi, standar use rate, waktu penggunaan bahan baku langsung, dan kuantitas barang jadi. Nah, ini bahan baku langsung ya, kita fokus ya. Ingat, ada 3 biaya bahan utama, ada 3 biaya total cost. Biaya total pertama biaya bahan baku langsung BBL, kedua BTKL biaya tenaga kerja langsung, ketiga adalah biaya overhead. Ini hanya fokus ke sana saja. Oke, lanjut. Aduh, ada yang WA ya, maaf. Ada iklan sebentar ya, ada yang mau izin ketemu dengan saya nih. Lanjut ya. Nah, ini standar use rate. Ya, kita bisa kali-kali ya, gampang sebenarnya. Tapi kalau nggak tahu jadi susah ya. Jadi ini standar use rate, akhirnya triwulan 1 300 produksi. Triwulan kedua 200, 300, 400, seluruhnya adalah kebutuhan bahan baku langsung 3.600. Anggaran pembelian bahan baku langsung. Nah, udah anggaran kebutuhan, maka dibutuhkan anggaran pembelian. Kebutuhan BB 900, 600, keseluruhan adalah dalam 1 tahun 3.600. Jadi kita membuat triwulan ketiga, 4 ya. Kuartir. Kok triwulan 4 ya? Oh, triwulan, bulannya 3 bulan ya. Oke, lanjut. Anggaran pembelian bahan baku langsung. Nah, ini biasa nih. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada periode masa mendatang ya. Jadi untuk beli bahan baku langsung itu udah tahu nih, sebagai seorang sarjana besok udah kebayang ya jenis bahan baku yang digunakan, jumlah yang harus dibeli, dan harga persatuan ya. Untuk yang dipertimbangkan apa aja nih untuk melakukan pembelian bahan baku langsung? Jenis, jumlah, dan harga ya. Jangan sampai bingung ya, nyumat ini aja bingung, nanti jadinya orang-orang gak percaya. Adapun faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran pembelian. 1. Anggaran unit kebutuhan bahan baku. Kedua, biaya pengadaan. Ketiga, biaya penyimpanan dan risiko penyimpanan, carrying cost. Nah, ini ada nih di perhitungan EOQ. Tahu kan EOQ? Manajemen keuangan 1 tentang economic order quantity ya. Kalau nggak ngerti berarti MK1-nya lewat. Ulang lagi MK1, ambil lagi 1 semester ya. Fluktuasi harga bahan baku. Nah, ini lucu nih, ini volatile ya. Tersedia bahan baku di pasar, modal kerja yang tersedia, dan kebijakan perusahaan terhadap persediaan bahan baku yang dipengaruhi oleh fluktuasi produksi, fasilitas tempat penyimpanan, risiko kerugian, biaya penyimpanan, tingkat perputaran persediaan, dan lead time, dan modal kerja. Oh, ini bicara soal modal kerja ya. Pasti kalau persediaan ini, bahan baku ini related sama modal kerja ya, karena dia operasional ya. Pasti lihat ada tingkat perputaran persediaan, pasti itu ada ya. Tingkat perputaran piutang, bukan, itu lain lagi ya. Ini ngomongin soal bahan baku, berarti kita fokus sama persediaan. Kalau kalian ingat di pertemuan 2 dan 3 itu ada laporan keuangan, nanti di sebelah kiri dari saya membaca jurnal itu ada kas, kedua piutang, ketiga adalah persediaan. Itu akun yang secara simpel. Kalau nggak simpel itu ada beberapa pilihan seperti sekuritas ya. Lanjut. Nah, ada EOQ kan? Benar-benar ingat, bahan baku itu ada hubungan sama EOQ, karena EOQ itu adalah tingkat untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya ya. Biaya kita ada apa aja di dalam persediaan terjadi atas 2, ordering cost dan carrying cost ya. Enak ya kalau udah ngerti MK1 nih, sebenarnya ini nggak perlu dijelasin lagi ya. Ini piece of cake. Oke, tahu kan piece of cake? Nggak tahu. Oke, saya kasih tahu ya.
mudah. Itu idiom bahasa Inggris. Lanjut lagi. Biaya pemesanan, ordering cost, yang selalu berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Ini adalah biaya variabel. Oke. Biaya penyimpanan, carrying cost, yang berubah-ubah sesuai dengan jumlah bahan baku yang disimpan. Ini juga biaya variabel. Oke. Dalam anggaran pembelian, material akan ditentukan beberapa jumlah material yang akan dibeli. Ya, besar kecil anggaran tergantung dari anggaran kebutuhan, tingkat persediaan, harga persatuan. Ya, pasti yang tadi itu loh, yang ketiga itu anggaran kebutuhan material. Semakin besar kebutuhan material akan menyebabkan anggaran pembelian membesar. 2. Persediaan material. Sediaan material sering dipersiapkan untuk berjaga-jaga kalau kebutuhan material tidak sesuai dengan direncanakan. Persediaan awal material, persediaan akhir material. Persediaan awal merupakan sisa material yang dipakai di akhir periode. Persediaan akhir adalah ditentukan atau diprediksi dengan pertimbangan tertentu. Misalnya persediaan akhir ditentukan sebesar kebutuhan produksi satu bulan. Semakin besar persediaan akhir, maka jumlah material yang dibeli semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil jumlah persediaan akhir, maka pembelian akan semakin kecil. Ya, maksud persediaan akhir ini ya nanti selanjutnya lah ya. Nanti bingung. Oke, harga persatuan ya. Harga persatuan pasti ya. Kalau anggaran itu selalu ada harga, selalu ada persediaan, dan selalu ada kebutuhan. Itu adalah hal yang biasa. Tapi bukan hal yang harus dilupakan ya. Simple tapi tidak boleh dilupakan gitu. Jangan sampai gara-gara simple akhirnya melupakan semua hal ya. Bila diformulasikan, anggaran pembelian material disusun sebagai 1. Anggaran kebutuhan material ditambah dengan persediaan akhir material, jumlahnya adalah selanjutnya persediaan awal dikurangin, maka anggaran pembelian material adalah ya oke. Lanjut ya. Sebagai ilustrasi contoh, mungkin nggak ngerti ya, x tambah x, aduh apa ini ya, pusing banget pala kan. Kita coba lagi ya. Sebagai ilustrasi, sebagai contoh, persediaan awal material 200 kg, persediaan akhir material adalah 400 kg. Sedangkan anggaran kebutuhan material yang telah diperhitungkan sebesar 3.600 kg. Maka anggaran pembelian, ingat ya, rumus dari HPP. Persediaan awal ditambah persediaan pembelian dikurangi persediaan akhir ya, tapi ini terbalik ya. Ya. Kalau ini itu adalah perhitungan HPP. Nah, ini terbalik karena ini perhitungan anggaran bahan bakunya ya. Anggaran kebutuhan 3.600, persediaan akhir 4.000, maka jumlahnya 4.000. Persediaan awal material 200, maka anggaran yang harus dibeli adalah 3.800. Oke ya. Bisa terbalik ya. Saya kalau HPP kan rumusnya persediaan awal ditambah pembelian dikurangin persediaan akhir. Di sini persediaan, ini anggaran kebutuhan material ditambah dengan persediaan akhir, jumlah dikurangi persediaan awal sama dengan anggaran pembelian material ya. Lanjutkan. Sedangkan anggaran biaya pembelian material akan tergantung pada harga persatuan ya. Bila harga satuannya 10.000, maka anggaran pembeliannya 3.800 dikali 10.000. Bila anggaran tidak sama, maka biasanya nih ya pakai metode FIFO and LIFO kalau mungkin ingat ya. Ingat ya, FIFO-LIFO ya. Aduh, kalau lupa lagi. Ulang lagi manajemen keuangan 1 sama PA1 ya. Oke, bila harga persatuan tidak sama, maka pembelian material direncanakan 4 kali dalam setahun. Pembelian 1, 2, 3, 4. Harga materialnya 1.000, 1.050, 1.100. Karena frekuensi pembelian material 4 kali setahun, maka setiap kali pembelian sejumlah 3.800 dibagi dengan 4 sama dengan 50 kg. Tinggal dikali berdasarkan FIFO or LIFO ya. Langsung dimasukkan EOQ. Kira-kira gimana ya? Contoh, kebutuhan 1 tahun 3.600, biaya pemesanan 100.000 setiap kali pesan, biaya simpan 10 perak. Maka harga material sama dengan harga material per kilogram 1.000.
Ya tinggal dikali ya, biaya simpan dikali dengan harga material per kilogram 10.000, 2 dikali 3.600 dikali 100.000 sama dengan 268 kg. Oleh sebab itu setiap kali pembelian sejumlah 268 kg. Oke, mudah ya. Bingung Pak? Iya. Sudahlah kalau gitu. Selamat memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.